Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan materi, tepatnya materi latihan kedua kegiatan ekskul dengan judul Belajar HTML Membuat Website Sederhana. Di mana yang sudah kamu ketahui bahwa singkatan HTML yaitu Hypertext Markup Language. Jadi bahasa tingkat tinggi. Maksud bahasa di sini bahasa pemrograman. Dengan berekstension sesuai namanya yaitu HTML. Yang disebut extension itu di dalam file untuk mencirikan dia suatu naskah, maka disebut extension. Contoh misalnya program pengolah kata Microsoft Word. Extensionnya selain ada nama file juga ada kalimat dot atau titik doc atau docx. Begitupun pada program presentasi yaitu PowerPoint misalnya. Extensionnya setelah nama file titik atau dot ppt atau pptx. Nah begitupun di HTML, program HTML. Oke, program HTML ini sebenarnya program dasar untuk pemrograman web design. Makanya kamu sedang merancang nih, membuat web sederhana menggunakan bahasa HTML dan menggunakan aplikasi juga yang sederhana. Oke, aplikasi yang sederhana di sini yang disebut dengan Notepad. Nah, tampilan Notepad bisa kamu buka atau jalankan dengan cara kamu klik tombol start, lalu kamu cari nama programnya. Pada tampilan Windows 10 saya, setelah saya klik start langsung muncul. Jadi artinya tinggal atau siap dijalankan atau dibuka. Nah, tampilannya seperti ini. Untitled ini judulnya, Notepad nama programnya. Nah, bagian atas ini yang disebut dengan title bar. Jadi baris judul. Nah, di bawahnya yang disebut dengan menu bar. Jadi ada menu file. Nah, isinya namanya submenu dari new sampai exit. Begitupun menu edit. Nama isinya submenu edit. Itu dari undo sampai time and date dan seterusnya. Jadi artinya setiap program itu selalu bagian atasnya disebut dengan title bar, baris judul. Contoh misalnya di Microsoft Word, maka apabila kamu membuka Microsoft Word, program pengolah kata, maka di sana ada tulisan Microsoft Word. Terus ada doc 1 misalnya. Nah, doc 1 itu nama file yang nanti kita buat naskahnya. Nah, begitupun di dalam Notepad. Di sana belum kita buat naskahnya, maka di sana disebut dengan untitled. Nah, kemarin kamu sudah membuat dengan nama. Nah, untuk membuat nama file artinya kamu menyimpan. Nah, pada latihan pertama nama filenya my project, nama kamu. Diusahakan huruf besar. Kenapa? Agar jelas dibacanya. My project. Boleh underscore, boleh min atau strip, nama lengkap.
boleh dikasih kelas. Selanjutnya, karena kamu membuat program untuk membuat website menggunakan HTML, kamu wajib memberi tanda ekstensi, yaitu dot atau titik HTML. Selanjutnya, pada save as type, tipenya ini kamu simpan jangan teks, tetapi kamu ganti dengan all file. Jadi artinya semua file. Nah, semua file yang dimaksud adalah nanti yang tersimpan itu bentuk filenya HTML. Oke, kita save. Nah, menyimpannya misalnya saya di My Document. Saya klik save. Nah, pada title bar berubah, untitled-nya berubah sekarang menjadi My Project, nama lengkap kelas. Jadi nama filenya berubah, yang tadinya untitled sekarang menjadi My Project. Nah, selanjutnya apa? Kamu buat. Nah, kemarin dicontohkan pada latihan ke-1, isi dari My Project adalah ini. Jadi kamu nanti ketik dari HTML sampai HTML. Yang membedakannya HTML di bawah ada tanda backslash. Nah, tanda backslash di sini selain di HTML juga ada di body, juga ada di frame set. Nah, mencirikan backslash ini menutup suatu perintah program. Contohnya misalnya kamu mengetik HTML. Jadi artinya kamu membuat program perintah suatu naskah HTML. Nah, cara menutup HTML slash backslash HTML. Lalu kamu ketik frame set row. Nah, frame set row ini, row kan baris, jadi kamu membuat garis atau baris atau garis atau row. Jadi row itu garis horizontal ya, kalau kolom garis vertikal. Nah, besarnya 15% per 80%. Dilanjutkan dengan frame search. Jadi artinya kamu membuat garis. Nah, bagian garis tersebut yang sudah diatur 15% per 80% itu nanti diisi dengan program namanya HTML atas titik HTML. Nah, dilanjutkan dengan frame set kolom. Jadi kamu membuat suatu garis lurus secara vertikal, besarnya 26% per 74%. Nah, setelah kamu membuat garis vertikal, nah isinya itu nanti diisi dengan program instruksi nama file menu titik HTML. Oke, jadi di bagian atas nanti nama filenya HTML atas titik HTML, di bagian kirinya nanti menu titik HTML. Nah, secara otomatis di bagian ketiga yang kanan ini nanti menampilkan isi
isi di sini bisa saja kita ganti isi itu namanya konten. Jadi atas menu konten. Nah, setelah itu disimpan lagi. Nah, ini sudah kamu kerjakan Sabtu kemarin. Bagi yang belum, silakan segera, karena latihan kedua ditambah lagi. Oke, sekarang setelah My Project, kita membuat program untuk atas, bagian atas, namanya atas.html. Jadi kita buat file baru, file new, kita simpan lagi di folder yang sama. Nama filenya atas.html. Ingat tipenya all, ya, atas.html. Save. Yes. Nah, programnya belum ada instruksi program HTML-nya. Kemarin sudah saya berikan, tinggal kamu ketik. Nah, sedikit, hanya segini.